Halo Sobat Macata, mari cari tahu spesial episode Brosis, ngobrol santai seputar bisnis. Bareng aku Lingga yang bakal menemani 15 menit pemirsa ke depan semua. Oke, ngomongin soal bisnis nih, pada tahu nggak sih kita bakal bahas bisnis apa? Betul, kali ini kita bakal ngebahas bisnis thrifting. Thrifting sendiri itu adalah berbelanja barang bekas tapi tidak bekasan. Kalian jangan ke-trigger dengan kata-kata bekas. Karena dari thrifting ini kalian bisa mengurangi pencemaran, menghemat pengeluaran, dan yang pastinya mendapat barang branded dengan harga murah. Tapi ngomongin soal thrifting fams, nggak banyak mahasiswa-mahasiswa yang berani terjun langsung ke bisnis thrifting. Maka dari itu, di episode kita kali ini, kita bakal mengundang dua narasumber yang udah nyemplung langsung ke bisnis thrifting tapi tidak tenggelam. Pasti pada penasaran kan fams? Jangan kemana-mana, mari kita simak tayangan berikut ini. Saat ini bisnis thrifting atau jual beli barang bekas semakin digandrungi banyak kalangan. Anda bisa mendapatkan barang dengan merek ternama dengan harga murah seperti bisnis sepatu bekas yang satu ini. Meski terletak di dalam sebuah gang, namun siapa sangka bisnis jual beli sepatu di sini bisa menghasilkan cuan yang tidak sedikit. Ini dia Hendy bersama rekan-rekannya, ia mendirikan jual beli sepatu bekas sejak beberapa bulan yang lalu. Di sini terdapat berbagai macam merek sepatu bekas yang diimpor dan dikirim dari luar negeri. Thrifting ya berawal dari lihat-lihat konten di IG, konten di YouTube, kayak masalah fashion gitu. Meski termasuk barang bekas, namun sepatu-sepatu ini sudah melewati tahap sortir. Sepatu-sepatu ini juga telah dikualifikasikan mulai dari original, premium hingga reject yang dilakukan satu persatu. Sebenarnya sama-sama bagusnya, Mbak. Kan kalau thrifting lebih miring nih harganya ketimbang toko gitu. Budaya aja sih menurut saya. Ini lagi tahun-tahun ini lagi rame-ramenya thrifting mungkin. Nggak tahu besok kedepannya tahun berapa lagi kan pasti sepi. Nah fams, itu tadi cuplikan dari video bisnis thrifting yang dimiliki oleh Mas Alfian dan Mas Hengki. Di sebelah saya sudah ada Mas Alfian dan Mas Hengki. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas sudah berkenan menyempatkan diri buat datang ke studio Macata ini Mas. Gimana kabarnya Mas Alfian dan Mas Hengki? Alhamdulillah baik. Oke, fams, sebelum kita mengulik lebih dalam dan bertanya-tanya tentang bisnis thrifting yang dimiliki oleh Mas Alfian dan Mas Hengki, jangan kemana-mana, tetap di Macata. Mari cari tahu. Balik lagi bareng Lingga di Macata. Mari cari tahu. Oke, fams, pastinya udah pada penasaran banget kan tentang bisnis thrifting yang dijalani oleh kedua narasumber kita ini. Yuk langsung kita tanya-tanya aja. Buat Mas Alfian nih, Mas Alfian kan sebagai owner dari Sirklas ID. Iya. Aku mau nanya dong Mas, lokasi Sirklas ID yang spesifikasi itu di mana sih Mas? Soalnya Kebetulan, kan banyak DM Instagram iya. tuh yang nanya, Kak beli sepatu di mana kok bagus banget. Iya. Kira-kira bisa dijelasin Mas? Iya. Untuk kebetulan untuk lokasi Sirklas sudah terdaftar di Gmap. Di Gmap udah terdaftar namanya Sirklas Warehouse. Oh berarti di Google Map tuh udah ada ya? Ya udah ada. Oke fams, jadi kalau buat kalian yang mau cari sepatu kece itu di Google Maps tuh udah ada namanya Sirklas Warehouse. Nah, buat Mas Alfian lagi, kok kepikiran sih Mas buat bangun bisnis ini di usia yang sangat muda? Kan kalau orang muda kayak aku nih, biasanya banyak labilnya tuh. Karena yang utama faktor mencari uang. Mencari uang Mas? Iya. Awal mula sih kalau di bisnis ini sebelum sepatu aku udah jalanin di pakaian. Pakaian, oke. Ya. Naik turun pakaian itu terakhir di tahun corona. Dari corona itu mulai cari-cari pikiran lagi, pandangan usaha lain yang sekiranya masuk dan pasarannya yang belum sebanyak yang di thrift pakaian. Pokoknya sekarang thrift pakaian marak-maraknya. Iya, udah banyak banget aku lihat banyak banget ya. juga. Nah, dari situ ketemu di bisnis sepatu. Persaingannya juga belum banyak dan dulunya pun emang aku akuin kalau sepatu emang modalnya agak gede. Modalnya gede, lebih gede daripada bisnis yang baju ya Mas ya? Jauh, agak gede jauh. Nah, sebelumnya juga aku ikut bos dari awal ikut bos, ada keuntungan, ada profit, ada uang hasil penjualan yang aku lakuin sama bos, itu aku tabung sampai akhirnya
di tahun 2021 aku mulai bergerak sendiri, usaha sendiri. Berdiri sendiri gitu usahanya Ya. Mas ya. Oke. Sama putus izin keluar sama bos, mau bikin lapak sendiri lah aku gitu. Dan hasilnya sebesar ini karena sudah Alhamdulillah. Oke. Nah, buat Mas Hengki nih Mas, ada nggak sih yang terlintas di pikiran itu bisnis yang sekarang lagi di jalan itu mengganggu jadwal kuliah Mas Hengki sendiri? Kalau ketakutan pasti ada ya Mas ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ngerasa keganggu sih. Tapi aman ya jadwal kuliah Aman, gitu Mas ya? insya Oke. Nah nih Mas, pertanyaan di segmen ini, ada nggak sih kendala selama Mas Alfian dan Mas Hengki memulai bisnis ini? Pasti kan bisnis nggak harus mulus terus kan? Iya. Kira-kira apa tuh Mas kendalanya? Kalau kendala sebenarnya ada banyak juga, enggak semulus-mulus yang Mas bilang. Kendala terutama di persaingan pasar semakin banyak, Perang harga. semakin ketat, perang harga, banding-bandingan harga sama persaingan konten foto, apalagi kan sekarang era modern. Iya. Foto-foto yang di Instagram banyak banget yang bagus. Nah, itu persaingan yang utama juga sih. Oh, aku mau nanya dong Mas, perang harga tuh kayak mana Mas ya? Perang harga, semisal katakanlah uang modal sebenarnya dari luar itu sebenarnya dari seluruh Indonesia itu sama. Setiap seller di seluruh Indonesia itu uang modalnya sama. Misal katakanlah 200. Nah, itu padahal pasaran sebuah produk sepatu itu yang katakanlah pasarannya 300 400 ribu. Nah, itu seller-seller perang harga. Jadi harga 220. Nah, persaingan harga seller-seller soalnya seller baru pada untung tipis-tipis, ngambil untung tipis-tipis. Nah, itu efeknya di harga turun. Padahal harga normalnya selisih untungnya 300. Oke. Nah, itu tadi fans penggal obrolan aku sama Mas Alfian dan Mas Hengki. Jangan kemana-mana, tetap di Macata. Mari cari tahu. Balik lagi bareng Lingga di Macata. Mari cari tahu. Nah nih Mas, ada pertanyaan lagi nih Mas. Buat Mas Alfian dan Mas Hengki. Untuk bisnis yang sedang dikelola saat ini kan bisa dibilang diminati anak-anak muda. Kira-kira omset dari usaha Sirklas ID itu berapa sih Mas? Boleh di-spill dikit-dikit nggak Mas? Kalau untuk omset sebenarnya naik turun juga sih. Tapi semaksimal mungkin tim Sirklas itu bikin kalkulasi pembukuan, kejar target rata-rata harus sebulan itu minimal 30-an juta. Banyak juga Mas, 30 kejar juta. target. Ngalahin UMR Jogja malahan. Ya itu perjuangannya full lembur. Full lembur, oke. Full kerja. Nah Mas, ada nggak sih tips and trick buat teman-teman di rumah yang mau mulai bisnis thrifting ini? Kalau tip dari saya sih, kita harus mengamati lingkungan pasar, apa yang lagi tren, apa yang baru rame. Analisis market. Ya, terus dari situ kita kan mengetahui apa yang baru rame, apa yang baru naik, dan bisa diolah. Dalam arti kata diolah itu bisa dikembangin menjadi cuan uang. Jadi uang ya? Iya, Oke. makanya itu. Dari situ, dari kita ngamatin itu, kemudian kita mengeksekusi, kita nyurvei produk-produk apa yang baru rame di pasaran sekarang, di tahun-tahun sekarang. Dari situ mulai kita kembangkan. Wah, penting banget ya tips and trick dari Mas Alfian dan Mas Hengki ini. Mas, ngomong masalah sepatu nih, ownernya nih Mas Alfian dan Mas Hengki ini bawa nggak sih sepatu contoh? Aku boleh lihat nggak kira-kira? Ada ini. Ini ada Dogmat, Dr. Martin. Ini ada Dr. Martin. Nah, yang satunya ini Air Max. Yang satu 97. Air Max. Yang paling sering dicari sama pelanggan tuh kira-kira yang mana sih Mas? Kalau untuk yang sering dicari sama pelanggan untuk di tahun-tahun ini itu yang baru rame itu yang Air Max 97. Soalnya banyak mahasiswa. Oh iya, aku juga sering lihat di TikTok yang ada nyala-nyala gitu ya. Ini baru rame juga ini di tahun-tahun ini. Kalau yang kayak gini, Kalau bisnisnya ini gimana, rame Mas? dari dulu. Ini udah rame dari Udah rame dari dulu ya. Aku lihat artis ada tuh Soleh Solihun sering pakai ini kemana-mana. Untuk band. Oh, untuk band, Anak band metal gitu ya. Metal kayak gitu pakainya yang ini. Dr. Martin. Kisaran harga nih Mas, kalau boleh tahu di spill yang ini berapa nih Mas? Kalau untuk Dr. Martin ini harga barunya sih agak lumayan sih. Di angka dikit 3 juta. ya. Kalau untuk second itu under 1 juta. 1 juta. Wah, jauh banget yang perbedaan harganya Mas ya. Ya, perbedaan lumayan. Kalau yang Air Max sendiri Mas? Kalau untuk Air Max ini untuk harganya juga sama under 1 juta. Under 1 juta. Pasnya itu 500-an. 550 Mas ya. 500 ribuan. Ya.
Wah, nggak berasa nih Mas, kita udah di ujung acara. Makasih buat Mas Alfian dan Mas Hengki. Jadi, buat kalian yang mau bisnis di usia muda, tetaplah semangat, jangan putus asa, dan terus berdoa. Oke Sobat Macata, terima kasih telah menemani kami dari awal sampai akhir. Dan tonton terus Macata setiap hari di hari Selasa. Saya Lingga pamit undur diri.